Satu lagi personil Warkop, Wahyu Sardono alias Dono Warkop menyusul dua rekannya. Nanu yang wafat pada tahun 1984 dan Kasino 2 tahun lalu. Almarhum wafat akibat penyakit tumor dan paru-paru ini meninggalkan 3 orang anak yang tentunya masih membutuhkan perhatian. Saya kehilangan betul, saya seperti orang kehilangan kaki, saya nggak bisa melangkah. Dengan personel baru tidak, saya tadi sudah katakan bahwa Indro Warkop mungkin akan berjalan terus. Pemirsa, berapa ya honorarium artis yang tampil di acara tahun baru? Tidak ada yang mau menjawab kalau kita bertanya soal itu. Ada deh. Itulah jawaban Opi Andaresta ketika kami tanya berapa bayarannya menyanyi di acara tahun baru nanti malam. Tapi yang jelas tarifnya berbeda dengan hari-hari biasa. Bukan harga standar. Mereka biasanya berapa nih main tahun baru nih, jam segini mainnya 30 menit, terus baru kita buka harga gitu. Tawar-menawar harga itu terjadi karena acara tahun baru bukan acara biasa, sehingga artis juga tidak memasang harga biasa. Di berapa tempat kamu nanti malam akan tampil? Ada beberapa tawaran, kayak di kafe, terus ada juga di hotel, terus ada juga di outdoor. Jadi kepinginnya sih ngambilnya 2 gitu, atau enggak di kafe dulu, terus habis itu outdoor gitu. Menyambut pergantian tahun nanti malam, Opi akan show di Jakarta. Apa boleh buat meskipun dalam hati ia ingin sekali tampil di Pulau Bali. Iya, sebenarnya nunggu tawaran Bali tapi nggak ada yang nawarin. Jadi ya udahlah yang ada aja. Begitulah Opi yang masih bisa bebas kesana kemari, mumpung belum punya bayi. Sebenarnya mau punya anak dari tahun 2000, dari abis merit udah kepingin, cuman belum hamil-hamil ya. Gampang-gampang susah ya. Opi bersuamikan Kurt orang Amerika. Setahu kami hubungan mereka memang sangat asik. Satu sama lain saling menghormati apa maunya masing-masing. Kayak misalnya masak gitu ya. Istri harus masak, kalau saya nggak gitu. Jadi saya masak bukan karena saya istri atau saya perempuan, makanya saya harus masak, enggak. Saya masak karena memang saya mau masakin kamu. Itu kan in love kan, karena mau mengekspresikan cinta saya mau melayani kamu kayak gitu. It's okay. Kalau tadi Opi Andaresta menyesal tidak bisa show di Bali dalam acara pergantian tahun nanti malam, lain dengan Syahrani penyanyi jazz itu. Yang sebenarnya kalau Jakarta itu ada beberapa yang nawarin, cuman aku lebih prefer kalau tahun baru itu ada suasana liburan gitu. Jadi kalau di Bali kan jadi sekalian, udah gitu ngumpulnya juga kayaknya sama orang tua juga ya, Om Benny pada di sana. Maksudnya, ia tampil di Bali bersama para musisi jazz senior dalam acara pergantian tahun baru nanti malam. Seneng lah gitu bisa sekalian kan reuni. Aku kan tahun ini udah lama banget gak main-main sama mereka, manggung cuma sekali. Kalau sudah ketemu dengan musisi-musisi jazz senior, Syahrani merasa dapat tambahan wawasan. Temen yang paling enak buat ngobrol segala macam tuh mereka sebenarnya gitu. Di Bali nanti malam, Syahrani akan tampil sekitar 2 jam. Latihan dan juga persiapan lainnya sudah dilakukan jauh hari. Kostum udah pesen 2 bulan lalu. Kayak apa kostum itu? Biasa aja sih sebenarnya lah ya. Celana panjang terutama. Soalnya kalau durasi panjang gitu mondar-mandir pasti di panggung, terus ya biar nggak ribet. Minimalis kok, itunya bajunya sangat simple gitu. Biasanya 2 kali lipat dari honor biasa kan? Iya, nggak banyak kok. Gitu-gitu aja. Kamu sendiri atau dari pihak yang mau? Karena mereka jual tiketnya lebih tinggi kan dari biasanya, itu aja sebenarnya pertimbangannya sih. Tanggal 5 Januari 2002, Syahrani baru akan kembali ke Jakarta lagi. Selanjutnya ia akan mengurus pembuatan albumnya. Masih ada kurang 3 lagu, kita akan selesaiin dari tanggal 10 Januari sampai kelar. Jadwal mixingnya kira-kira Februarian gitu. Album tersebut diproduksinya sendiri. Saya sendiri, nanti edarnya independen labelnya Karmawi Bangga, Eksotika Karmawi Bangga. Dan di antara kesibukannya membuat album, tentu ia akan menyempatkan diri dengan pacarnya yang berinisial H. Ya itu udah, gue waktu itu di SMS-in teman-teman gue. Jawabannya gini, Haji Amir, Haji Ali, Haji depannya H semua. Pemirsa, lihatlah berikut ini. Akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda.
Dunia lawak yang baru saja kehilangan Pak Bendot, Minggu dini hari kemarin satu lagi personil Warkop, Wahyu Sardono alias Dono Warkop menyusul dua rekannya. Nanu yang wafat pada tahun 1984 dan Kasino 2 tahun lalu. Almarhum wafat akibat penyakit tumor dan paru-paru ini meninggalkan 3 orang anak yang tentunya masih membutuhkan perhatian. Saya kehilangan betul, saya seperti orang kehilangan kaki, saya nggak bisa melangkah. Saya kebetulan bukan orang yang percaya pada mimpi-mimpi ya. Kalau mungkin ini satu lagi dibilang firasat, Mas Dono pernah bercerita. Dia mimpi pesta bersama istrinya, kondangan istrinya, dan juga ibunya, yang kedua-duanya juga udah almarhum. Itu diucapkan sekitar 1-2 bulan sebelum. Banyak hal mengesankan bagi Indro sebagai junior di kelompok Warkop, di mana Dono menurutnya banyak membantu dalam pengembangan karirnya. Hal inilah yang paling mengesankan bagi Indro. Bagaimana dia tanggap, bagaimana dia tangkas, bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai benar-benar seorang yang kalau dia berbicara politik maka dia akan menjadi pengamat politik. Kalau dia berbicara masalah ekonomi maka dia akan menjadi pengamat ekonomi. Kalau dia mengamat hal-hal sosial dia memang sosiolog. Sebagai teman dekat, Dono memang tak pernah memberi wasiat atau pesan buat Indro sebelum wafat. Terutama menyangkut 3 anak almarhum yang masih butuh perhatian. Dia orang yang selalu ingin semuanya mandiri. Ya kalau bilang, wah itu membutuhkan ini. Ya itulah makanya kita yang benar lah inilah. Supaya jangan juga kita dibantu, kalau perlu kita yang bantu, tapi jangan kita dibantu. Nah, itu dia. Kepergian Dono bukan saja membuat Indro berduka, tapi juga dunia hiburan merasa kehilangan sosok pelawak yang dikenal sangat familiar. Kalau gue pribadi, almarhum legend lah. Dia itu kan emang yang udah dikenal orang udah lama banget. Edwin masih kecil, dia ada main di film dan lain-lain. Edwin salah satu yang menggemari film-filmnya Warkop gitu. Sepeninggalan Dono tentu saja menyangkut keberadaan kelompok Warkop selanjutnya. Pertanyaan sekarang, mungkinkah Indro akan membuat grup baru atau dia akan bergabung dengan grup lawak lainnya? Dengan personel baru tidak. Saya tadi sudah katakan bahwa Indro Warkop mungkin akan berjalan terus. Kalau toh kita punya personel baru, bahwa Indro Warkop bergabung pada orang lain, tapi bukan berarti saya membuat Warkop baru. Tidak. Warkop itu Dono, Kasino, Indro, Nanu, Rudi Badil. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Seperti yang ini, tentu Anda ingin tahu. Malam itu Denada tidak seperti biasanya. Di hari ulang tahunnya yang ke-23, Denada tampak lebih dewasa karena dandanan rambutnya ditarik ke belakang, sehingga seluruh wajahnya kelihatan. Ini memang peristiwa khusus. Soalnya ada mama di samping aku yang bukan hanya menemani aku pada saat aku ulang tahun, tapi juga ikut masak turun dapur untuk ngebantuin aku di pesta ulang tahunku. Emilia Contessa turun tangan memasak hidangan untuk teman-teman yang datang di ulang tahun anaknya. Itulah yang disebut istimewa oleh Denada tadi yang merayakan ulang tahunnya di halaman apartemennya yang dihuninya di kawasan Mahal, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Emilia Contessa sekarang lebih banyak tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur, tempat asalnya. Nah Denada, apa sih yang kamu harapkan ketika meniup lilin kue ulang tahun tadi? Pokoknya pengen semuanya lebih baik gitu. Pengen cepat-cepat selesai sekolah, pengen cepat-cepat sarjana. Pengen karirnya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus, pekerjaannya lebih bagus, bisa jadi orang yang lebih baik, hotelnya jadi, ibadahnya bisa lebih baik gitu. Hotel yang disebut Denada tadi sedang dalam proses pendiriannya di Banyuwangi. Itu sebabnya Emilia Contessa sering berada di sana. Dan tentang cowok, Denada memang belum punya. Kepada mamanya, Denada sering curhat untuk yang satu ini. Aku tuh ke mama lebih ke yang curhat. Nah, lebih kayak curhat sama teman. Ini loh Ma, aku baru gini-gini kenalan sama cowok gini. Aku naksir sama cowok gini-gini gitu. Lebih kayak gitu. Instead of, Ma aku boleh gak pacaran sama itu. Instead of begitu aku lebih kayak gitu. Pemirsa, soal jodoh memang selalu menjadi problem banyak artis. Setidaknya menjadi pemikiran mereka sekarang. Kalau sekedar mendapatkan pasangan sih tidak terlalu masalah. Karena siapa sih yang tidak mau dengan artis? Tapi yang disebut jodoh, waduh sulitnya memang bukan main. Tanya saja pada Roni Sianturi yang belum juga dapat jodoh setelah pisah dengan Atik Sibi.
Ini tentang Roni Sianturi dengan harapan-harapannya untuk tahun 2002. Pada tahun sebelumnya, ia mempunyai beberapa janji pada diri sendiri yang ternyata pada tahun 2001 ini belum sepenuhnya terwujud. 2 tahun yang lalu saya pernah berjanji bahwa saya akan lebih banyak lagi hidup untuk melayani Tuhan gitu. Tapi tahun ini karena kesibukan kerja saya, akhirnya janji itu agak-agak melenceng gitu.